Kita jahit dulu kupnat rok depan. Jangan lupa diopres dulu bagian samping rok depan. Furing untuk rok depan diberi kupnat juga seperti rok tadi. Kupnatnya ada 2 ya guys. Setelah dijahit, jangan lupa untuk disetrika agar kupnatnya lebih rapi. Oke, waktunya kita mengeksekusi rok bagian belakang. Bagian tengah roknya itu berlubang ya guys. Nanti fungsinya sebagai belahan tertutup rok belakang. Mari kita jahit titik tengah rok belakang. Kita jahit dari bawah dengan settingan lebar jahitan renggang. Dari sini kita ubah settingan lebar jahitan lebih rapat sampai titik bawah resleting. Andaikan resletingnya panjangnya 17,5 cm, maka kita berhenti sampai 17,5 cm dari rok bagian atas. Kemudian untuk bagian resletingnya kita setting lebar jahitan kembali menjadi renggang. Sekarang kita akan memulai membuat lipatan pada rok. Coba lihat gambar, antara jarak H dan B kita bagi 2. Lalu tandai menggunakan penggaris. Kemudian jahit garis tadi dengan lebar jahitan renggang. Sampai di titik ini kita ubah lebar jahitan menjadi rapat kembali sampai ke ujung. Sebelum kita mengunci lipatannya, kita setrika dulu menjadi 2. Saatnya kita mengunci lipatan. Jahit mendatar bagian ini ya guys. Sebelahnya juga dijahit seperti tadi. Lipatan yang dalam dijahit seperti tadi juga ya guys, ada 2 juga. Mari kita kunci lipatan rok. Dari jahitan yang kita jahit tadi berjarak 11 cm ke bawah. Jahit kupnatnya. Jahit kupnat furingnya juga. Untuk furing rok belakang kita belah menjadi 2. Untuk belahannya kita sisakan sekitar 2 cm. Kita buka jahitan rok bagian atas untuk resleting. Yang dibuka yang jahitannya renggang ya guys. Kita gabung furing bagian belakang yang menjadi 2 bagian tadi. Kita mulai dengan jahitan renggang sepanjang resleting. Setelah itu jahit rapatlah. Setelah dijahit, setrika pecah. Kita pasang resleting, kita tempelkan resleting tepat di tengah jahitan. Kita buka jahitan renggangnya agar resleting bisa dijalankan. Saatnya menyatukan rok dengan furing. Jahit 1 sepatu atau setengah senti dari resleting, dari atas ke bawah. Coba perhatikan hasilnya. Perhatikan tanda panah. Pada bagian yang ditunjukkan tanda panah itu ditekuk setengah senti, jadi jahitnya kainnya itu miring. Kemudian jahit yang sebelahnya lagi dari bawah resleting ke atas. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, mari kita gandeng rok depan dengan rok belakang, furing depan dengan furing belakang. Nah, ini bagian menjahit furingnya. Selanjutnya, jahitan tadi kita setrika pecah. Belahan rok tertutupnya jahitannya kita buka juga. Jangan lupa bagian bawah rok juga diopras. Furingnya juga ada belahannya ya guys, panjangnya lebih pendek dari rok.
Bagian bawahnya ditekuk, disetrika menghadap ke rok. Sekarang kita jahit bagian bawah furingnya, dijahit biasa. Untuk mempermudah dalam menjahit, saya menggunakan kertas karton yang lebarnya 3 cm. Bagian bawah rok kita zoom dengan mesin ya guys, tidak dijahit karena agar tidak terlihat kotor bagian depannya. Caranya ditekuk dulu dengan setrika, kemudian tekukannya itu kita letakkan di bagian bawah. Kalau bisa jarak antar zoom itu beraturan, saya memakai jarak 3 cm. Jadi di setiap 3 cm itu jarum mengait ke rok, sedangkan yang lainnya berjalan di atas bagian rok yang obrasan. Dan ini hasilnya. Dan ini penampakan rok dari dalam. Langkah selanjutnya adalah pemasangan bisban pinggang. Siapkan kain dengan ukuran lebarnya 10 atau 11 cm, sedangkan panjangnya lebih panjang dari pinggang. Dilebihi 12 cm juga boleh. Kalau berasa terlalu panjang dipotong dulu ya guys. Untuk rok bagian depan dan belakang, bisbannya diberi kain keras, dimana pembatas antara kain keras dengan elastis itu kupnat. Lebarnya menyesuaikan elastis yang dipakai. Jika 2,5 ya lebarnya 2,5. Elastisnya dipasang pada bisban rok samping. Ini prosesnya menggabungkan elastis dengan kain keras agar berkesinambungan. Yang ditunjuk tanda panah itu resleting sebelah kiri, kain kerasnya melebihi batas resleting, sedangkan ujung satunya sama persis batas resleting. Untuk mempermudah proses menutup bisban, disetrika dulu juga boleh. Kemudian kunci sementara dengan lebar jahitan renggang. Oh ya, kuncinya di bagian kain kerasnya ya guys, jangan di elastisnya. Sebelum memasang hak, jahit dulu ujung dari bisban. Sisi satunya jangan lupa ditutup juga ya guys. Hak yang saya gunakan ini adalah hak tanam. Bisa dilihat ada 4 bagian. Saya siapkan juga kain keras berbentuk persegi kecil-kecil untuk dikaitkan dengan hak agar lebih kuat. Balik dulu ujung bisban. Kita pasang hak yang sebelah resleting kanan dulu. Pasang hak yang lebar ke lapisan kain bisban bagian dalam. Kemudian balik dan tancapkan kain keras yang sudah disiapkan tadi. Kemudian pasang kepingan hak, masukkan bagian runcing hak ke lubang kepingan hak. Lalu tekan bagian yang runcing untuk mengunci. Lalu balik dan lihat hasilnya. Kemudian setting lebar jahitan renggang untuk mengunci lipatan bisban. Langkah berikutnya memasang hak yang satunya. Jangan lupa untuk mengecek ketepatan letaknya dengan cara tutup resletingnya dulu. Pasang haknya di bagian luar bisban. Kemudian balik dan tancapkan kain keras seperti hak yang satunya tadi. Kemudian pasang kepingannya dan kunci. Kunci lapisan bisban bagian dalam. Oke, sekarang tahap akhir dalam pemasangan bisban. Sekarang jahit bisban dari luar, tepat di atas jahitan. Dan jangan lupa usahakan yang bawah tidak bolong.
Langkah terakhir, jahit elastis agar tidak melintir-melintir. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and share link YouTube ini ya. Terima kasih.